Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi mengenai agenda Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan terbatas di Hambalang pada Minggu 16 Maret untuk membahas hilirisasi nasional. Dalam pertemuan, Prabowo menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan memastikan pemerataan investasi di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas pada Minggu 16 Maret kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meskipun hari libur, ia mengundang beberapa menteri untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat tersebut berlangsung di ruang perpustakaan Prabowo Subianto, di mana ia bersama para menteri membahas langkah-langkah untuk mempercepat hilirisasi nasional di berbagai sektor vital seperti mineral, batu bara, akuakultur, pertanian, dan perkebunan. Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia Rosan Ruslani yang turut hadir dalam ratas menyampaikan bahwa Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kemajuan proyek-proyek hilirisasi, termasuk memeriksa proyek-proyek yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan dalam lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Prabowo menekankan bahwa proyek hilirisasi harus melibatkan masyarakat lokal seperti petani dan pelaku usaha, serta memastikan pemerataan investasi di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi dirasakan merata. Ratas dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, dan para pejabat lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia. Acara tersebut digelar di smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai dengan pentingnya bagi negara dan bangsa. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Prabowo disambut hangat oleh sejumlah tamu undangan acara peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia. Prabowo juga menyempatkan menyalami beberapa tamu yang duduk di barisan depan. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang penting bagi negara dan bangsa. Maka Prabowo bersyukur Indonesia memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter ini. Ini yang kita hendaki, bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Jadi ini saya kira perlu kita mensyukuri. Mereka hadir sudah cukup lama di kita dan mereka ikut merupakan salah satu kontributor yang besar dalam perekonomian kita. Mereka juga menurut saya adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia. Diketahui PMR merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, yakni pertambangan dan pengolahan ke hilir atau di permunian.
memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pabrik PMR itu bisa menghasilkan emas hingga 52 ton per tahunnya. Produksi emas itu dilakukan dari hasil olahan lumpur anoda sebanyak 6.000 ton per tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan terus berupaya memperkuat pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya para anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Presiden juga tidak lupa menghimbau para pegawai pemerintah agar tidak membuat birokrasi yang membuat susah rakyat dan senantiasa bekerja dengan efisiensi. Di mana Prabowo juga menegaskan bahwa kondisi Indonesia ini cerah dan pemerintah akan mengelola negara dengan baik. Setapak demi setapak, kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh. Pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah, dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik, binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Pemirsa, Presiden Prabowo terima utusan khusus Presiden Palestina. Selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Muhammad Al-Habas di Istana Presiden Jakarta. Al-Habas menyerahkan surat dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Prabowo yang berisi pesan tentang hubungan bilateral dan situasi Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Muhammad Al-Habas untuk membahas perkembangan terbaru di Palestina di Istana Presiden Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Kedatangan Al-Habas juga membawa pesan dari Presiden Palestina Muhammad Abbas untuk disampaikan kepada Prabowo. Dalam pertemuan itu, Al-Habas juga menyampaikan surat pribadi dari Presiden Palestina Muhammad Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi mencakup pesan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan juga Palestina, serta kondisi terkini yang dihadapi rakyat Palestina. Pemerintah Palestina menegaskan keyakinannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang terus-menerus mendukung perjuangan rakyat Palestina. We had the honor today to visit His Excellency the President of Indonesia. We handle a special letter from the President of Palestine, the President Mahmoud Abbas, to His Excellency the President of Indonesia regarding the common relationship between Indonesia and Palestine, and regarding the issue of Palestine in general, especially the situation, the bad situation in Palestine under the continuous Israeli aggression, which was renewed this morning, as you know. We explained the situation to His Excellency the President and discussed the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust
Indonesia. We trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause, and we are sure that the Indonesian government and the Indonesian people will continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine, inshallah. Al-Habas menjelaskan kondisi Palestina terkini dan menyampaikan apresiasi pemerintah Palestina atas dukungan dari Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan mempererat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dirinya bangga dengan dedikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Presiden saat peluncuran penyaluran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Ia menyoroti dua filosofi Jawa yang memiliki arti bekerja dengan tulus dan menjalankan tugas tanpa mementingkan diri sendiri. Yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu yang ditonjolkan ya. Jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Terima kasih, selamat berjuang para guru. Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima Menko Airlangga di Istana Merdeka untuk membahas perkembangan ekonomi nasional. Airlangga melaporkan kondisi perekonomian, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan kerjasama ekonomi internasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama ekonomi internasional. Airlangga juga menjelaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap proyek Two Countries Twin Parks di Batang yang melibatkan kerjasama antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus Batang dengan total investasi yang direncanakan mencapai 16 triliun. Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang. Dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Airlangga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus di Nongsa dan Singosari dengan perluasan kawasan dan rencana pusat data di Nongsa, serta King College yang beroperasi di Singosari. Ia juga menegaskan perekonomian Indonesia masih kuat, dengan indeks PMI Februari 53,6, kredit tumbuh 10,3%, cadangan devisa tinggi, dan surplus neraca perdagangan 61 miliar US dollar. Ekspor tertinggi tercatat 14 miliar US dollar pada Februari 2025, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kompetitif. Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana
core inflation-nya masih positif. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Bapak Presiden mengarahkan agar komitinya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan optimalisasi kredit usaha rakyat untuk mendukung sektor produktif dengan revisi Kepres yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Erlangga juga melaporkan progres kerjasama perdagangan internasional, termasuk finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan aksesi Indonesia ke CPTPP, yang diharapkan membuka pasar di Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di tengah tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda, pemerintah pastikan surplus beras hadapi krisis pangan selengkapnya tetap di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Presiden Activity kembali hadir untuk menemani Anda pemirsa. Prabowo Subianto menerima laporan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengenai ketahanan pangan dan stabilitas harga pokok dengan pemerintah memastikan produksi beras nasional surplus. Pemerintah juga akan optimalkan operasi pasar, potong rantai distribusi dan tindak tegas kecurangan untuk menjaga ketahanan pangan serta harga terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tentang ketahanan pangan dan stabilitas harga pokok di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 12 Maret 2025. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga surplus produksi pertanian di tengah krisis pangan global. Usai pertemuan, Sudaryono mengungkapkan bahwa produksi beras nasional dipastikan surplus sekitar 2,8 hingga 3 juta ton hingga April 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo meminta agar tren positif ini terus dipertahankan. Rapat tersebut juga membahas peningkatan produksi jangka panjang dengan target surplus beras 5 hingga 6 juta ton dan percepatan proses pertanian agar petani bisa panen 3 kali setahun. Maka ini kita untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan beras, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis beras ya. Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 31 koma. Nah kita ingin kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta. Begitu panen, harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jadi jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama. Selain itu, pertemuan juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani. Terkait harga beras, pemerintah akan optimalkan operasi pasar dan potong rantai distribusi. Pemerintah juga menindak tegas kecurangan distribusi, termasuk kasus minyak goreng, dengan beberapa perusahaan sudah dilaporkan ke polisi. Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya, itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi. Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada kesiapa ngambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik di konsumennya baik, bagi produsennya juga baik. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Dengan langkah-langkah yang telah disepakati, pemerintah yakin dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo di Stadion Delta Sidoarjo disambut antusias oleh pemain muda sepak bola. Prabowo meresmikan 17 stadion sepak bola di berbagai kota termasuk Sidoarjo, Palembang, Tangerang, dan Jawa Timur. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Stadion Delta Sidoarjo disambut dengan antusias dan semangat oleh para pemain muda sepak bola yang telah menantikan kedatangannya. Sesampainya Prabowo di stadion pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ia langsung disambut oleh anak-anak pesepak bola yang sudah menunggunya dengan penuh harap. Momen penuh kehangatan terlihat saat Prabowo meluangkan waktunya untuk menyapa dan berbincang sejenak dengan anak-anak yang telah menunggunya. Kedatangan Prabowo ke Sidoarjo kali ini untuk meresmikan 17 stadion sepak bola yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, markas Delta FC yang sebelumnya telah direnovasi. Presiden Prabowo meresmikan 17 stadion sepak bola di berbagai provinsi, termasuk di Palembang, Tangerang, Jawa Barat, Sleman, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banjar, Samarinda, dan Parepare. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, siswa SD Banjar Bendo Sidoarjo antusias bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden Prabowo usai peresmian stadion. Mereka mendoakan Prabowo untuk sehat dan berharap sepak bola di Indonesia dapat tampil di Piala Dunia. Momen haru terlihat dari anak-anak dari Sekolah Dasar Negeri Banjar Bendo Sidoarjo menunjukkan antusiasme yang luar biasa
saat bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Kesenangan mereka tergambar jelas ketika menanti Presiden Prabowo Subianto di samping kendaraan Maung Garuda usai peresmian 17 stadion sepak bola yang dipusatkan di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 13 Maret 2025. Mereka mengungkapkan kebahagiaan serempak usai berjabat tangan dengan kepala negara. Beberapa dari mereka juga menyampaikan kekaguman terhadap Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali mereka lihat secara langsung. Tadi gimana udah salaman sama Pak Presiden? Berkali-kali. Kenapa senang banget? Kenapa happy banget sama Pak Presiden? Apa yang dikagumin dari? Mau menang kah? Oke. Di akhir pertemuan, mereka mendoakan Prabowo agar selalu sehat dan berharap sepak bola Indonesia semakin berkembang dan dapat berlaga di Piala Dunia. Adapun kedatangan Prabowo ke Sidoarjo kali ini untuk meresmikan 17 stadion sepak bola yang dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, markas Deltras FC yang sebelumnya telah direnovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Tetap saksikan Presiden Activity hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.